Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Alexandro Valentino Nikiulu dengan NIM 1020423000145. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer yaitu build a switch and router network. Di sini terdapat studi kasus yaitu bibi Anda memiliki agen asuransi kecil. Ia baru saja memberi router dan switch Cisco. Ia memiliki 2 PC berkabel yang perlu dihubungkan ke jaringan. Ia bangga dengan kemajuan Anda dalam kursus jaringan dan bertanya kepada Anda ingin menunjukkan keterampilan Anda. Tugas Anda adalah menghubungkan perangkat, menerapkan konfigurasi dasar, dan memverifikasi konektivitas. Setelah konektivitas jaringan diverifikasi, Anda akan menggunakan perintah iOS untuk mengambil informasi dari perangkat guna menjawab pertanyaan tentang peralatan jaringan Anda. Anda juga akan mengonfigurasi router untuk akses jarak jauh yang aman. Pada step pertama, kita akan menghubungkan perangkat menggunakan kabel Cooper Straight Through. Sebelumnya kita akan menambahkan PC dulu, yaitu PC A dan PC B, lalu kita akan menambahkan switch dan router. Lalu kita akan menghubungkan PC A dengan switch. Nanti klik saja pada PC A, lalu pilih phase Ethernet 0, lalu hubungkan ke switch 1. Selanjutnya kita akan menghubungkan switch 1 dengan router, yaitu klik switch 1-nya dan pilih phase Ethernet 0/1, lalu hubungkan dengan router. Lalu hubungkan PCB ke router, yaitu klik PCB lalu pilih G0/0/0. Setelah berhasil, nanti hasil akhir akan seperti ini. Pada step 2, kita akan menetapkan informasi pada PC A dan PC B. Caranya adalah klik PC A, lalu masuk ke desktop, lalu IP configuration. Setelah itu, masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway yang ada pada modul. IP address-nya 192.168.1.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.1.1. Lalu lakukan cara yang sama pada PC B. Masuk ke desktop, lalu IP configuration. Lalu masukkan IP address-nya 192.168.0.3. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168.0.1. Selanjutnya step ketiga ini kita akan menguji konektivitas antara PC A dan PC B. Masuk ke PC A, lalu pilih desktop, lalu pilih command prompt, lalu masukkan perintah ping, lalu masukkan IP address pada PC B, yaitu 192.168.0.3. Lalu hasilnya akan seperti ini. Lakukan hal yang sama pada PC B. Masuk ke desktop, lalu command prompt, lalu masukkan perintah ping 192.168.1.3 dan hasil akhirnya akan seperti ini. Di sini gagal karena default gateway-nya belum dikonfigurasi. Lalu masuk ke step selanjutnya. Pada langkah ini kita akan menggunakan tab CLI untuk router guna mengonfigurasi pengaturan dasar. Nah, pada kalian klik routernya itu, lalu masuk ke CLI, lalu ikuti langkah-langkah yang ada pada
modul. Itu masukkan konfigurasi T dan seterusnya, ikuti panduan yang ada di modul saja. Dan hasil akhirnya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini maka sudah berhasil. Lanjut ke step 5. Sekarang kita akan menguji kembali konektivitas antara PC A dan PC B. Masuk ke PC A, lalu desktop, lalu command prompt, lalu masukkan perintah ping 192.168.0.3. Hasil akhirnya akan seperti ini. Di sini jika loss sama dengan 0%, maka udah berhasil. Lalu lakukan hal yang sama pada PC B, masuk ke desktop, lalu command prompt, masukkan ping lalu 192.168.1.3 dan hasil akhirnya juga akan seperti ini. Loss-nya 0 maka sudah berhasil. Next, step selanjutnya kita akan menggunakan tab CLI pada switch untuk mengonfigurasi pengaturan dasar. Sama seperti yang di router tadi, kita ikuti saja panduan yang ada di modul dan hasil akhirnya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini maka sudah berhasil. Selanjutnya pada step ini kita akan mengamankan akses jarak jauh ke router, yaitu masuk pada router, lalu pada menu CLI, dan jika seperti ini kalian masukkan enable, lalu password yang pertama itu Cisco dan password yang kedua itu class. Lalu ikuti saja panduan yang ada di modul. Jika sudah, hasil akhirnya akan seperti ini. Jika sudah seperti ini maka sudah berhasil. Lalu step terakhir, kita akan memverifikasikan akses jarak jauh. Pada PC A atau PC B kalian bebas pilih yang mana aja, lalu masuk ke command prompt, lalu masukkan perintah SSH min L SSH user 192.168.1.1, lalu masukkan passwordnya itu Cisco dan authorized access only. Ini artinya ini sudah berhasil dan sudah selesai. Sekian penjelasan tugas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.